Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nuraisia selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan juga teman-teman sekalian yang sedang menonton video presentasi kami. Perkenalkan, saya Adi Fasya Putri selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kelompok kami terdiri dari Azara Safia Rahmat selaku presentator pertama, Wahyuni sebagai presentator kedua, Nurmayati Syahrani sebagai presentator ketiga, dan Ahmad Dhani sebagai presentator terakhir. Kami akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen. Di materi kali ini, kami mempunyai 3 poin penting yang akan dibahas, yaitu pertama, apa itu manajemen? Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen, dan yang terakhir atau ketiga, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam manajemen. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Azara Safia Rahmat. Dan oh ya teman-teman, harap diperhatikan dan tolong dicatat bila ada yang kurang dipahami agar bisa menjadi bahan pertanyaan nanti di sesi tanya jawab pada saat Google Meet. Apa itu manajemen? Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen. Yang pertama, faktor produksi alam. Untuk menyelenggarakan suatu kegiatan usaha, pasti memerlukan faktor produksi alam, misalnya tempat, tanah, sawah, ataupun bahan mentah. Betapapun kecil dan bagaimanapun jenis usaha tersebut untuk menyelenggarakan pemasaran dagangannya. Adapun faktor-faktor pertimbangan untuk menentukan lokasi perusahaan. Yang pertama, letak sumber bahan mentah. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, pasar. Yang keempat, fasilitas transportasi. Yang kelima, pembangkit tenaga listrik atau air. Selain itu, kemungkinan areal tanah untuk pengembangan usaha, fasilitas air, sikap masyarakat setempat, kemungkinan perluasan kota, keadaan tanah dan iklim daerah setempat juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, faktor manusia atau tenaga kerja. Untuk melaksanakan suatu usaha selalu dibutuhkan tenaga. Maka dari itu, pegawai, karyawan, buruh, atau tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan kegiatan usaha. Bagaimanapun majunya teknologi, manusia masih diperlukan terutama di dalam hal-hal di mana alat perlengkapan mekanis itu belum dapat dipergunakan. Salah satu faktor keberhasilan manajemen adalah dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental positif terhadap kegiatan pengembangan usaha. Nah, selanjutnya faktor modal. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan untuk perputaran roda usaha. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah kekurangan modal, terutama yang bersangkutan dengan modal kerja usaha. Maka dari itu, modal harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat mendukung kelancaran kegiatan manajemen perusahaan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, faktor keterampilan manajer. Keterampilan seorang manajer dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi keseluruhan faktor usaha yang tersedia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan manajemen. Untuk menjalankan tugas tersebut, seorang manajer harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki moral yang tinggi. Kedua, memiliki sikap mental wira swasta, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, dan memiliki keterampilan wira swasta. Faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan terbagi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah lingkungan perusahaan yang secara tidak langsung mempengaruhi proses perkembangan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi perusahaan itu terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan hukum. Adapun lingkungan khusus ialah lingkungan perusahaan yang secara langsung mempengaruhi proses perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor lingkungan khusus ini terdiri dari lingkungan pelanggan, lingkungan penyedia, lingkungan pesaing, lingkungan teknologi, dan lingkungan sosiopolitik.
Kedua lingkungan tersebut mempunyai sifat yang berubah-ubah dan perusahaan akan menghadapi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga akan sulit mengambil keputusan. Tetapi jika perusahaan cukup responsif terhadap perubahan serta menganalisis lingkungan eksternal maupun lingkungan internal dalam proses perumusan strateginya, maka perusahaan bisa mencapai keberhasilan manajemen. 3. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam manajemen. Dalam manajemen, pengambilan keputusan dari seseorang manajer dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu posisi atau kedudukan. Dalam pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan sangatlah menentukan dalam artian apakah posisi seseorang itu termasuk ke dalam pembuat keputusan atau decision maker, penentu keputusan atau decision taker, atau hanya karyawan atau staff. 2. Masalah. Masalah adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya suatu tujuan, yang merupakan penyimpangan apa yang diharapkan, direncanakan ataupun dikehendaki serta harus diselesaikan. 3. Kondisi. Kondisi merupakan keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, ataupun kemampuan seseorang. Demikianlah presentasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.